Pengiriman suku cadang mobil kali ini telat, ya. Baguslah kalau bisa dikirim. Beratnya tidak sesuai. Bahannya setengah lebih tipis. Kamu bohongin aku ya? Hei, bos Lu, barang seperti ini, besok harganya naik 30% lagi. Kualitasnya berkurang setengah. Harganya naik 30%. Bisnis macam apa ini? Ini bisnis yang ditetapkan oleh Wantong Group yang baru buka di kawasan industri. Bos Wantong sudah bilang, semua suku cadang untuk bengkel di kawasan industri. Mereka yang akan ambil untung besar. Aku tidak mau menerima barang cacat. Kamu pikir aku mau menjual barang cacat? Kalau aku tidak dengarkan mereka, nanti semua bisnis di seluruh kawasan industri, aku tidak bisa dapat lagi. Aku dan keluargaku bisa kelaparan. Kalau barang ini dipasang di mobil, saat panas, cangkangnya bisa meledak. Kalau meledak, mobilnya tidak bisa berhenti. Semua orang juga pakai. Orang lain aku tidak bisa atur. Tapi di bengkelku tidak akan menyentuh barang kotor seperti ini. Bisnis tambal banmu yang cuma 10 yuan itu. Kamu masih mau barang bagus apa lagi? Di luar sana semua harga naik. Kamu malah kasih air gratis. Tambal ban 10 yuan. Bahkan tidak cukup untuk biaya bensin yang aku beli. Kamu ini merusak bisnis orang lain. Ini aturan yang ditetapkan ayahku. Para sopir truk jarak jauh itu hidupnya tidak mudah. Saya cuma cari uang jasa. Asal bisa makan saja sudah cukup. Saya tidak pernah merusak bisnis orang lain. Jadi, jangan ada yang coba-coba merusak bisnis saya. Ayahmu sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sekarang Wantong Group mau menghancurkanmu. Bengkelmu ini tidak akan bertahan sampai akhir bulan. Ambil kembali sekotak barang cacat ini. Kirimkan barang bagus yang harganya naik itu. Selisih harganya saya yang bayar. Saya tidak bisa pasang besi rongsokan ke kendaraan sopir yang lewat. Saya tidak berani lagi mengantar barang untukmu. Lu Fei, kamu orang baik. Tapi sekarang, orang baik tidak bisa menghasilkan uang. Pak Li baru saja pergi, hahaha. Dia tidak berani meninggalkan apapun untukmu, kan? Mau apa kamu ke sini? Tempat bobrok ini sudah bertahun-tahun. Bahkan keramik pun pelit dipasang. Memperbaiki mobil tidak perlu melihat keramik. Kalau jijik, keluar saja. Saya datang untuk memeriksa properti saya. Ingat kontrak penjualan suku cadang yang ditandatangani ayahmu dengan saya dulu? Buku rekeningnya masih ingat, kan? Utang itu sudah lunas 3 tahun lalu. Tidak kurang 1 sen pun. Modalnya memang sudah lunas. Tapi di kontrak tertulis jelas. Dalam 5 tahun, omset suku cadang bulanan bengkelmu ini tidak boleh kurang dari 10 juta. Beberapa tahun ini kamu cuma sibuk mengisi air gratis. Dan menambal ban 10.000, pekerjaan murahan. Omsetnya tidak cukup. Ini cuma permainan kata-kata. Dulu ayahku mengajarimu memperbaiki mobil. Kamu adalah muridnya. Dia bahkan tidak bisa membaca dengan lancar. Kamu pakai klausul sepihak begini? Menipunya untuk cap jempol. Itu namanya aturan bisnis. Tanpa hitam di atas putih ini, bagaimana masyarakat bisa berjalan? Denda pelanggaran kontrak total 300.000. Jatuh tempo hari ini. Aku tidak punya uang. Gampang kalau tidak punya uang. Tanda tangani perjanjian pengalihan ini. Hak pengelolaan bengkel ini jadi milikku. 300.000 lunas. Aku bahkan akan memberimu pekerjaan bersih-bersih. Dapat makan. Bengkel ini tidak dijual. Lu Fei, jangan kurang ajar. Bengkel bobrokmu ini menempati lokasi terbaik di kawasan industri, tapi malah menarik truk-truk pengangkut barang. Ini namanya mengganggu pasar. Harga jelas, mana ada mengganggu? Orang lain ganti cakram besi besar bayar 500. Kamu cuma 200. Kamu ini merusak rezeki sesama bengkel. Harga beli cakram itu 120. Aku untung 80 untuk jasa. Kalian untung 380. Pakai plat besi tipis berkualitas rendah. Kalau ada apa-apa, mobilnya langsung terguling. Ini namanya operasi modal. Maksimalkan profit, kamu ngerti nggak sih? Aku nggak ngerti soal modal. Aku cuma ngerti. Kalau suku cadang rusak, harus diganti yang bagus. Itu nyawa. Nyawa. Kamu pura-pura jadi orang baik di sini? Kamu, ayahmu dulu memang keras kepala, mempertahankan keahlian kuno yang nggak berguna itu. Sampai mati kelelahan di bengkel ini. Pada akhirnya, apa yang dia dapat? Tarik kembali omonganmu barusan. Kenapa? Mau main fisik? Di luar banyak CCTV. Aku nggak mau berurusan sama orang barbar kayak kamu. Hari ini, kamu harus tanda tangan perjanjian itu. Nggak. Bagus, kamu keras kepala. Mulai hari ini, di kawasan industri Yuanhang, nggak akan ada satupun pemasok suku cadang yang berani kirim barang ke kamu. Nggak akan ada satupun mobil yang berani masuk ke bengkelmu untuk diperbaiki. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Selama aku masih punya kunci pas, pintu bengkel ini akan tetap terbuka.
Silakan pergi, nggak usah diantar. Kamu tunggu saja. Denda pelanggaran kontrak 300.000. Saat jatuh tempo harus dilunasi. Aku sudah minta pengacaraku untuk mengajukan audit aset sesuai prosedur resmi. Nanti, kamu bahkan nggak akan bisa menyentuh selembar pun aset. HMPH. Nambal ban 10.000. Aku mau lihat, aturan MU itu, masih seberapa berharganya 10.000 itu. Aturan tetap aturan. Hari ini, aku mau ajak kalian lihat barang keren. Nih, guys, perhatikan baik-baik. Hari ini, aku mau ajak kalian telusuri toko tua paling terpencil di kawasan industri ini. Cuma halaman bobrok tanpa colokan komputer ini. Hari ini aku harus bongkar kedok mereka yang pasang harga selangit. Guys, lihat baik-baik tempat ini. Bahkan papan nama yang layak pun nggak ada. Tadi, bos Wantong Group sendiri yang bilang ke aku. Dia sendiri yang bilang ke aku, kalau tempat ini itu toko gelap pribadi. Kamu bosnya? Mobilku ini baru selesai diperiksa di toko, yang terang benderang di depan itu. Begitu keluar, langsung berasap. Bos di depan bilang, kalian, toko gelap seperti ini yang merusak suasana. Dia suruh aku coba kemampuanmu. Ini mobil jutaan, loh, kamu berani perbaiki? Xiao Shitou. Bang Fei. Ambil segitiga reflektor merah itu. Taruh di belakang mobil 20 meter. Pastikan kokoh. 4 balok karet besar ini, selipkan di bawah roda belakang. Kunci mati, jangan sampai mobilnya jalan sendiri. Oke. Cih, masih aja sok-sokan pasang gaya. Buat apa sih barang-barang rongsokan ini? Aturan keselamatan. Kamu mau perbaiki atau tidak? Perbaiki, tapi aku mau jujur dulu. Kotak besi besar di depan mobilku ini sekarang bunyi, kakak. Bos bengkel besar di depan itu, pakai alat impor. Berlayar besar yang menyala. Di mesin mereka tertulis jelas. Seluruh kotak besi besar. Di depan itu rusak total. Harus ganti komponen utama baru seharga 500.000. Kamu bisa lihat? Kamu punya mesin berlayar? Tidak punya mesin? Hahaha, tidak punya mesin, mau perbaiki apa? Sobat online, dengar tidak? Dia bahkan tidak punya layar menyala yang dicolok listrik. Ini penipu murni, kan? Buka kap mesin depan. Kamu mau apa? Kalau rusak, kamu bisa ganti rugi? Kalau tidak ketemu masalahnya, aku tidak akan minta bayaran. Kalau rusak, aku ganti rugi 1 mobil baru. Buka kapnya. Kamu lihat pakai mata telanjang? Kamu bisa tembus pandang besi tebal ini? Sobat online, cepat lihat. Dia ambil linggis. Dia mau merusak mobilku. Kamu mau apa? Kamu pikir kamu dokter yang lagi stetoskop? Lubang bulat ketiga dari kiri di dalam. Pipa besi yang bergerak naik turun di dalamnya. Sudah pecah. Di bagian paling atas lubang keempat. Celah pelat besi pemasukan udara terlalu besar. Tidak bisa tertutup rapat. Kamu gila, ya? Bengkel besar itu sudah memeriksa pakai layar besar selama setengah jam. Katanya di dalamnya kering dan rusak total. Kamu cuma pakai batang besi, dengar 3 detik, langsung tahu pelat besi mana yang pecah? Aku mendengarnya. Kamu punya mata tembus pandang, ya? Ini pasti palsu. Guys, hari ini Lauho akan membongkar penipuan ini sampai tuntas. Kalau kamu salah bicara, bagaimana? Bongkar saja. Oke, bongkar. Tapi kalau kamu merusak satu baut saja, hari ini aku akan membuat bengkel bobrokmu ini tutup selamanya. Bestie, perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana dia merusak sasis mobilku. Kamu bisa lihat, ya? Kamu asal putar saja. Itu adalah wadah besi besar untuk menampung oli hitam. Ada lebih dari 20 paku besi di atasnya. Kamu asal bongkar dengan mata tertutup. 16, 18, 22. Lihat sendiri. Ini apa? Bola besi yang bergerak di lubang ketiga. Aku bilang pecah, ya pecah. Ya ampun, kamu benar-benar cuma dengar 3 detik? Bagian besar belum rusak semua. Ganti tiang besi yang patah ini. Kencangkan penutup besi besar. Yang ada celah di atasnya itu.
Nanti bisa jalan lagi. Terus, ganti tiang besi kecil ini berapa? Tiang besi baru 300. Ganti oli baru 150. Ongkos kerja 50. Total 500. Nggak bisa ditawar. 500? Bos toko besar di depan itu bilang, harus ganti seluruh rangka besi besar. Minta 500.000. Di sini cuma 500? Nggak akan saya ambil lebih sepeser pun. Kamu nggak lagi ngerjain saya, kan? Cuma 500 perak. Kamu biarin mobil ratusan ribu saya jalan? Ambil mobil 3 jam lagi. Kalau nggak jalan, uangmu saya balikin. Beneran nggak? Sih, hebat banget. Ada apa? Gempa? Bos Lu, HP yang muter video di mobil itu saya lihat. Video apa? Itu, video si anak muda itu. Video yang dia kirim itu. Di dalamnya jelas banget bilang, kamu ubah tagihan 500.000 jadi 500 perak. Bos Lu memang keren. Bos Lu, kami di Wantong Group yang di depan itu, semua pernah ditipu sama si Kian itu. Ganti selongsong karet aja minta 1.000 perak. Kami kesini cuma buat hemat biaya hidup, makanya muter ke tempatmu. Bos Lu, sasis mobilku itu. Batang besi besar transmisi tenaganya agak goyang. Tolong lihatin dong. Oke, mundurkan mobilnya. Luruskan ke jalur 3. Xiao Shitou. Pergi bantu arahkan. Pasang ganjalan karet di roda. Pakai rompi reflektif. Siap. Guys, lihat nggak? Bos ini siapa sih? Para sopir truk senior ini. Biasanya pintar-pintar banget. Sekarang malah, turun tangan kerja bakti buat dia. Ini bukan kerja bakti. Kami yang kerja di bidang ini. Menyerahkan mobil ke dia. Itu sama saja menyerahkan nyawa kami ke dia. Bos Lu nggak pernah menipu orang miskin. Wajar kalau kami bantu dia kerja kasar. Bos Lu, ini ongkos kirim barangku, 10.000. Ini sudah termasuk biaya jasa, dan ganti suku cadang besar. Kalau kurang, bilang aja. Bayar 2 kali lipat juga boleh. Ganti batang besi goyang 450. Biaya jasa 150. Total 600. Bos Lu, kamu tidak bisa mematok harga segini. Ini harga yang sangat jujur. Tapi kamu juga harus makan, kan? Sekarang bengkel besar di luar sana menekanmu. Uang segini tidak cukup untuk melunasi utang 300.000 itu. Ini namanya aturan. Bayar sesuai harga yang seharusnya. Ambil sisa uangnya. Kalau tidak mau, bawa mobilnya keluar. Baik, Bos Lu. Selama kami di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh bengkelmu. Buka pintu. Kami dari Wantong Group. Kami mencari bos kalian. Bagus, Lu Fei. Baru 1 jam aku pergi, kamu sudah mulai mengumpulkan massa. Mengganggu ketertiban di kawasan ini. Aku buka usaha. Kalau mobil rusak, aku perbaiki. Ini namanya mengganggu harga pasar. Berapa banyak uang yang dibayarkan para sopir miskin ini padamu? Aturanmu menambal ban 10.000 itu. Apa bisa mengumpulkan 300.000 hari ini? Apa urusanmu berapa yang kami bayar? Orang sepertimu yang hatinya busuk. Mengganti sabuk saja minta 2 juta. Ini namanya perampokan. Itu layanan premium. Kenapa? Mau memukul orang? Coba saja sentuh. Kalau kamu berani menyentuh, aku akan langsung menjebloskanmu ke penjara beberapa tahun. Lu Fei, sudah jatuh tempo. Di sini tertulis jelas hitam di atas putih. Denda pelanggaran kontrak 300.000. Sekarang juga, kamu bayar penuh ke rekeningku. Atau segera angkat kaki. Mulai sekarang, halaman ini milikku. Saudara-saudara, bajingan ini mau mengambil bengkel Bos Lu. Ayo kita patungan. Bagaimanapun juga hari ini. Kita bantu Bos Lu bayar 300.000 ini. Kalian gila, ya? Demi orang miskin yang cuma menambal ban seharga 10 yuan. Kalian sampai mengeluarkan uang untuk hidup kalian? Apa yang dia punya sampai kalian begini? Ambil kembali uang kalian. Bos Lu, kenapa kamu masih keras kepala saat seperti ini? Kalau dia menyita semua alatmu,
Nanti kamu pakai apa untuk memperbaiki mobil kami? Tapi aku juga tidak bisa pakai uang kalian. Aku seorang montir. Aku tidak akan mengambil uang makan orang lain. 300.000 ini akan kubayar sendiri. Kamu bayar sendiri? Kamu mau bayar pakai apa? Pergi, sesuai kontrak. Pasang segel di semua selokan panjang. Dan rangka besi besar di halaman ini. Suku cadang darurat ini harus tiba di pelabuhan besok pagi. Sekarang mobil ini berbunyi, kakat, terus. Bannya juga goyang. Bagaimana mau jalan? Direktur Kin, mobil ini terasa aneh begitu jalan. Setirnya bergetar terus. Saya jadi takut mengemudi. Kalau diteruskan, roda depannya bisa-bisa lepas. Direktur Kin, kebetulan sekali. Kenapa tim mobil darurat Anda malah datang ke bengkel bobrok seperti ini? Anda siapa? Saya Kian Wantong, pemilik Wantong Group di depan. Kian Wantong. Direktur Kin, mobil Anda ada masalah mendesak. Bengkel bobrok yang bahkan tidak punya komputer atau layar canggih ini pasti tidak bisa memperbaikinya. Serahkan saja pada saya, jangan khawatir. Saya akan segera membawa mesin layar besar impor seharga 1,2 juta yuan dari toko kami untuk memeriksa mobil Anda. Saya butuh yang tercepat. Jika pengiriman tertunda, 1 menit saja kerugiannya ratusan ribu. Cepat ambil. Jangan tempel segel lagi. Cepat lari kembali ke toko. Dorong mesin layar besar itu ke sini. Bawa 4 teknisi pemeriksa. Minggir, dasar udik. Jangan sentuh mobil mewah Direktur Kin. Kalau merusak satu suku cadang saja, utang 300.000 yuanmu akan berlipat ganda. Ini tempat kerja saya. Jangan menghalangi di sini. Jaringan kabel di dalam mobil saya sangat rumit. Bukan sesuatu yang bisa ditangani bengkel Anda. Tunggu alat deteksi datang. Ambil cermin yang ada lampunya itu. Direktur Kin, alatnya sudah datang. Kita bisa langsung tahu akar masalahnya. Kian Wantong, Direktur Kin. Sudah ketemu. Mesin menunjukkan motor utama. Tekanan kotak besi tidak benar. Semua data kacau. Benar-benar rusak total. Rusak total? Ini kan kepala truk baru, belum setahun. Terus sekarang bagaimana? Direktur Kin, ganti saja motor utama yang baru. Saya akan urus jalur cepat untuk Anda. Malam ini juga bisa diantar. Termasuk biaya kerja dan material, 800.000. Anda tinggal tanda tangan. Saya langsung suruh orang mulai kerja. Berapa lama ganti motor utama? Bongkar pasang semalaman. Paling cepat besok siang. Tidak bisa. Besok pagi harus sudah masuk pelabuhan untuk muat kapal. 800.000 saya sanggup bayar. Kalau tidak, saya rugi puluhan juta untuk pengiriman ini. Itu bukan masalah motor utama. Mesin yang dicolok itu, pemeriksaannya salah. Dasar udik. Berani-beraninya kamu meragukan komputer impor seharga 1,2 juta? Matamu itu sinar X atau pemindai? Kamu tahu apa itu data tekanan? Motor utama tidak ada masalah sama sekali. Lalu kenapa komputer terus berbunyi alarm? Karena batang besi tebal besar yang menghubungkan roda di depan itu, di dalam penutup kepala besi bulat di bawahnya, ada retakan tersembunyi yang lebih tipis dari sehelai rambut. Orang ini berani sekali bicara, ya. Sesuatu yang bahkan mesin pun tidak bisa deteksi. Dia cuma sentuh sarung tangan. Ngomong kosong. Batang besi besar itu tebal sekali. Mana mungkin ada retakan di dalamnya? Kalaupun ada, mana mungkin kamu bisa merasakannya? Kamu mau memeras Direktur Kin, ya? Saya memperbaiki mobil tidak dengan menipu. Kamu mau apa?
Oli pelumas di dalam retakan kecil itu sudah bocor habis mengikuti retakan. Besi bergesekan dengan besi, dipanaskan suhu tinggi, makanya berbunyi kakak terus. Kalau kalian mengikuti apa yang dikatakan komputer itu, dan mengganti motor besar yang baru, besok pagi di jalan, batang besi tebal besar yang terhubung dengan setir ini, di tikungan turunan panjang berikutnya, pasti akan patah total. Mobil ini beserta belasan ton barang di belakangnya, akan langsung terguling ke parit. Mobil hancur, nyawa melayang. Kamu mengarang cerita untuk menakut-nakuti siapa? Direktur Kin, jangan dengarkan penipu ini. Panggil orang untuk menangkapnya. Minggir. Bos Lu, jangan sembarangan pukul. Kalau rusak, kamu harus ganti rugi lebih dari 1 juta. Loh. Ah, hahaha. Wah, Lihat penampang melintangnya. Bagian yang menghitam dan menguning di tengah itu adalah kelelahan logam yang sudah ada di dalamnya. Di luarnya dilapisi cat yang mengkilap. Kabel komputer yang dicolokkan ke motor besar itu tidak akan pernah bisa mendeteksi kerusakan fisik murni di sini. Ini adalah barang rongsokan yang dideteksi oleh mesin kalian seharga 200 juta. Ini yang kamu bilang. Cukup ganti motor besar saja? Mesin ini kadang punya titik buta. Direktur Kin, jangan marah. Saya akan segera telepon gudang. Minta orang kirim batang besi baru. Tidak perlu, Pak. Tolong ganti dengan yang terbaik. Berapapun harganya, tidak masalah. Mobil ini tidak boleh berhenti. Tidak bisa diganti. Di bengkel saya ini tidak ada suku cadang merek ini. Direktur Kin, Anda dengar sendiri, kan? Semua suku cadang bagus merek ini. Di seluruh kawasan industri sudah saya borong. Di bengkel bobroknya ini, jangankan. Baut, tidak ada apa-apa. Bagaimana dia bisa memperbaikinya untuk Anda? Ambil satu. Biar saya yang bayar. Anggap saja saya yang beli dari Anda. Maaf, Direktur Kin. Anak ini baru saja membuat saya sangat kesal. Selama mobil Anda masih terparkir di bengkelnya ini, saya tidak akan menjual seutas kawat pun padanya. kamu mau ambil kesempatan dalam kesempitan, ya? Xiao Shitou, yang di belakang gudang itu, mesin Pak Tua Tai, colok listriknya. Siap, Bang Fei. Kamu mau apa? Kamu bahkan tidak punya suku cadang yang tersedia. Apa kamu mau membuatnya dengan tangan? Guys, lihat deh. Dia bahkan tidak mencari suku cadang pengganti yang sudah jadi. Langsung ambil sebatang besi padat, dan bubut jadi kepala kemudi baru. Kalian seperti ini, aku sudah jadi montir dan bikin video 3,5 tahun, belum pernah lihat. Gemuk. Naik, nyalakan mesin. Putar setir ke kiri dan kanan. Sudah beres. Sempurna. Luar biasa. Master Lu, kamu tidak hanya menyelamatkan barangku, tapi juga nyawa saudaraku. 10 juta ini, kamu harus terima. Besi tua ini, modalnya 50.000. Biaya poles manual 300.000, total 350.000. Mana bisa begitu? Ini terlalu sedikit. Aturan tetap aturan. Pindai itu, lebih dari itu aku tidak akan terima. Ambil kuncinya. Cepat kirim barangnya. Baik, semua armada truk jarak jauh. Logistik Hanhai di seluruh provinsi. Selama masuk kawasan industri Yuanhang ini, semua masalah akan diperbaiki di bengkelmu, Lu Fei. Tidak ada yang boleh pergi ke bengkel lain. Direktur Kin, bagaimana bisa bengkel bobroknya ini? Mungkin bisa menangani armada Anda dengan tumpukan komputer palsu penipu Anda itu.
Lu Fei, hari ini kamu sudah merusak bisnis besarku. Baik, katanya kamu jago soal keahlian? Kita ikuti saja aturan bengkel yang paling lama dan paling dasar. Aturan apa? Duel teknik. Besok malam, tepat di luar halaman bengkel ini, di lapangan kosong itu, kita berdua akan memperbaiki 2 truk besar, yang benar-benar mogok total, 1 lawan 1. Kita adu keahlian di depan semua orang. Kalau kamu menang, utang 300.000 itu lunas. Merek Wantong Groupku akan keluar dari kawasan ini besok. Kalau kamu kalah, kamu bereskan barang-barangmu, dan serahkan halaman ini padaku. Boleh. Besok malam, pastikan orang-orangmu tidak terlambat. Wah, sudah datangnya. Adu keahlian kita kali ini, terutama menguji keahlian mekanik, dalam memperbaiki mobil. Kalau kamu kalah, Lampu mobil kami semua akan menyala terang. Dua mobil rongsokan. Sama-sama rusak parah. Siapa yang duluan membongkar mesinnya, lalu merakitnya kembali sampai bisa jalan, dia yang menang. Saya punya 12 orang, dengan berbagai macam air gun impor. Kamu sendiri cuma 1 orang. Mau kalah bagaimana? perbaikan mobil itu bukan soal jumlah orang. Mulutmu keras sekali. Saudara-saudara, kalau kita menang hari ini, masing-masing dapat bonus 10.000. Keluarkan semua alat kerja kalian. Bongkar secepat mungkin. Bos Lu, ini tidak adil, dong. Mereka pakai alat listrik semua. Kok kamu cuma pakai alat manual? Tidak apa-apa. Pasang jaring pengaman. Pasang jaring pengaman. Hitung mundur. Mulai. Guys, dia memejamkan mata. Apa dia menyerah atau cuma istirahat mata, ya? Bos Lu, buka matamu. Motor besar mereka di sana. Sudah hampir dikeluarkan. Lau Yu, Hati-hati, Lau Yu. oke. Dia tidak asal pukul dengan kekuatan penuh. Lihat, setiap kunci pas yang dia gunakan. Semuanya berputar mengikuti arah alami. Dari balok besi itu. Cepat. Keluarkan batang besar itu. Potong saja. Potong kabel-kabel di sekitarnya. Yang penting cepat. Qian Wantong sudah membongkar semua komponen besar. Sekarang mulai pasang kembali. Pasang. Cepat pasang bulb baru. Siapa yang selesai duluan, dia yang menang. Lihat dia masih memejamkan mata, lambat banget. Bos Lu kenapa berhenti? Mereka semua sudah memasang kembali. Pakai palu besar. Pipa besi tebal yang menghubungkan roda belakang itu. Pukul saja sampai masuk. Bos Lu, jangan lambat-lambat. Mereka bahkan sudah memasang kotak besi besar di depan. Sebentar lagi mau dinyalakan. Guys, apa bos lu menyerah? Yang lain sudah menutup kap mesin. Dia masih memoles cakram besi kecil. Dia tidak asal memoles. Itu adalah inti dari rem.
Kalau tidak dipakai dalam waktu lama, pasti akan berkarat tebal. Lapisan serpihan karat. Karat kenapa? Pasang saja dulu, menang baru bicara. Sakelar kecil yang berkarat ini, kalau tidak dibersihkan, kotoran di dalamnya, dikerok sedikit demi sedikit sampai bersih. Meskipun sudah ganti motor besar baru, saat mobil melaju dan diinjak rem, sakelar di dalamnya akan macet, lalu tidak berfungsi, langsung menabrak kerumunan orang. Xiao Shitou, kunci pas. Siap, Bang. Sudah terpasang semua. Mundur. Satu orang maju. Nyalakan mesinnya. Hahaha. Dengar tidak? Sudah menyala. Aku menang. Aku cuma butuh setengah jam. Kau bahkan belum selesai pasang selang luarnya. Bengkel ini sekarang milikku. Lu Fei, kemasi barang-barangmu. Keluar dari kawasan ini. Ini namanya efisiensi. Ini akibatnya kalau kalian mau barang murah. Lambatnya seperti siput. Kau belum menang. Mesinnya berputar seperti guntur. Begitu banyak mata yang melihat. Kau masih mau ingkar janji? Matikan mesinnya. Coba lihat baik-baik baut hitam besar kedua dari kiri. Di poros transmisi utama. Kau mau menipuku? Cabut kuncinya. Diam. Ayo, matikan mesinnya. Mana ada masalah? Ini kan sudah terpasang dengan baik? Saat menggunakan air gun, demi kecepatan, kalian tidak menyelaraskan ulirnya secara manual. Langsung dipaksa masuk begitu saja. Bagian atasnya kencang. Bagian bawahnya miring 1 mm. Oh. Cuma 1 mm, kenapa? Aku tetap bisa pasang. Batang besi besar ini. Tiang besar transmisi ini, dengan berat total 40 ton, miring 1 mm, tidak akan terasa di jalan datar. Tapi begitu melewati turunan panjang, seluruh berat kendaraan akan menekan baut ini. Dengan getaran frekuensi tinggi, tidak sampai 1 km. Baut yang miring 1 mm ini, akan langsung patah. Tiang besi akan jatuh. Dan seluruh kendaraan akan terguling di turunan curam itu. Akan terjadi tragedi hancurnya mobil dan hilangnya nyawa. Jangan menakut-nakuti di sini. Kau tidak lihat seberapa kencang mur ini terpasang? Getaran apa yang bisa mematahkannya? Kau kalah tapi tidak mau mengakuinya. Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Dasar tidak punya hati. Kau tidak tahu seberapa besar getaran saat menuruni bukit? Jika mobil ini dibawa keluar seperti ini, nyawa semua orang di dalamnya akan hilang. Kalian bersekongkol untuk menipu orang, ya? Aturannya sudah jelas. Siapa yang selesai duluan, dia yang menang. Peduli amat. Memperbaiki mobil bukan soal efisiensi, tapi soal nyawa. Dulu di bengkel ini, kau juga seorang murid. Saat kau memperbaiki sebuah mobil, saat truk pengangkut di jalan pegunungan ganti sabuk, demi cepat pulang kerja, kamu kurang mengencangkan satu putaran skrup pengunci. Apa yang ayahku lakukan? Ayahku menunjuk skrup yang miring itu, di depan semua muridnya. Dia memarahimu habis-habisan selama 1 jam penuh. Malam itu, dia berdiri di sampingmu, menemanimu melepas skrup itu dengan tangan kosong. Pasang lagi, lalu lepas lagi. Kamu berlatih 300 kali. Sampai kamu bisa merasakan alur ulirnya. Tanpa sedikitpun kesalahan, baru boleh pulang. Ayahku bilang padamu waktu itu, pekerjaan kita yang penuh oli ini kotor. Uang yang didapat adalah hasil kerja keras. Tapi kalau cuma mau cepat dan gampang. X1 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 uang ini jadi uang kotor. Uang ini jadi uang kotor. Seumur hidup tidak akan bisa bersih. Kian, kita berhasil menyalakan mesinnya. Kita menang. Cepat suruh dia keluar dari bengkel. Diam.
Menang apa? Kamu tidak punya mata, ya? Sekrup ini miring. Mobil ini kalau jalan bisa membahayakan nyawa orang. Cepat. Direktur Kian, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Pergi sana. Aku kalah. Utang 300.000 hilang. Batalkan larangan pasokan untuk Pak Lee dan yang lain. Beberapa tahun ini aku gila uang. Sampai lupa semua aturan yang diajarkan guruku. Uang ini terlalu. Maafkan aku, para master. Aku akan pulang dan menutup toko untuk perbaikan. Semua mobil yang pernah diperbaiki di tokoku, aku akan kembalikan uangnya penuh. Perbaikan gratis. Jika kalian belum mumpuni, aku tidak akan buka toko. Sudah. Selama kamu masih tahu bahwa ini adalah masalah nyawa di jalan, Permintaan maaf ini, kami terima. Bos Lu, tadi di grup, semua teman sudah dengar. Besok pagi, 50 truk besar akan antre di sini untuk mengisi air. selang air ada di luar gerbang. Kalian pasang sendiri saja. Siap. Bang Fei, keahlianmu luar biasa. Aku akan promosikan kamu. Harga tambal ban 10 yuan ini pasti akan terkenal di seluruh negeri. Tidak perlu promosi. Aturannya memang 10 yuan.